Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah sehingga telah dapat melaksanakan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan barusan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disampaikan, yang sebetulnya pada pagi yang berbahagia ini yang mengisi tausiah kita yaitu guru kita bersama, yaitu Ustadz Haji Nazli Hasan LCMA. Berhubung barusan beliau menyampaikan bahwa pada pagi berbahagia ini beliau dalam keadaan kurang sehat, maka pada pagi berbahagia ini sambil kita niat barangkali 5 menit untuk mendengarkan sedikit tausiah atau mau'izah. Mudah-mudahan nantinya dengan nasihat yang sangat singkat pada pagi berbahagia ini pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sidang jemaah sekalian. Walaupun mungkin hantama, pasti hantama. Nah kadang-kadang tolong Pak Nasir kali share bak grup yang subuh Jumaatnya Ustaz Nazli dia kekalan kakan Ustaz Nazli biar nak buku duduk je dia duduk 5 menit nonton kurang lebih. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan manusia semua kita pasti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan pasti mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada apa yang kita lakukan, insyaallah kita akan bahagia. Itu yang pertama. Beda dengan diterima oleh Allah. Soal terima selalu disampaikan itu urusan Allah. Kalau itu sudah diridhai oleh Allah, insyaallah semua ibadah akan diterima oleh Allah. Itu ada hubungannya antara ridha Allah diterima oleh Allah. Ibadah pada pagi yang berbahagia ini kita lakukan yang pertama sekali adalah dengan ridha Allah. Kemudian soal diterima oleh Allah itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Yang pertama sekali harus ada niat dari kita adalah ridha Allah, bukan saja ibadah, semua yang kita lakukan. Mencari nafkah, mencari rezeki, ikhtiar, bahkan berkawan, bersahabat sekalipun itu harus mencari ridha Allah. Bukan karena kenapa kita bersahabat dengan si A atau si B dan sebagainya. Yang sebetulnya ikatan itu karena mencari ridha Allah. Semua yang kita lakukan ini ridha Allah. Kalau ridha Allah sudah kita dapatkan, insyaallah semua ibadah itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bagaimana gambaran dunia hari ini? Kalau kita melihat dunia hari ini sangat luar biasa. Kita bersahabat kemanapun yang kita inginkan. Cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita berkeinginan apa, semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tapi ingat kata Rasulullah, fa innaka mayitun. Kita akan mendapatkan fa innaka mayitun, kita akan berpisah dengannya, kita menjadi mayit, kita akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kata Rasulullah, fa innaka mayitun, itu kalian akan berpisah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu gambaran dunia hari ini. Kemanapun yang kita pergi, apapun yang kita lakukan, harus ada niat dalam hati kita, fa innaka mayitun. Satu ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita lakukan ikhtiar, ibadah, apapun yang kita lakukan, harus ada niat dalam hati, kata Rasulullah, fa innaka mayitun. Kamu akan menjadi mayat. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan itu semuanya. Itu yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Sekecil apapun ibadah yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan di dunia ini, fa innaka majziyum bih, kata Rasul. Itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, dibalas oleh Allah. Niat kita pada pagi yang berbahagia ini supaya jangan rugi ketika kita masuk masjid. Yang benar. Dah yang pertama ada dari mau masjid. Yang pertama semayang tahiyatul masjid. Kalau masih punya kesempatan. Pada demang masjid margo, pada demang dalam masjid semayang tahiyatul masjid. Kalau memang masih punya kesempatan, mami hanya kesempatan kau kamat baik itu semayang. Anda mungkin tak kerja semayang sunat, imam kagak rukuk. Kira-kira demikian. Kalau masih punya kesempatan semayang sunat, menghargo. Kemudian yang kedua, lihat semayang sunat. Itu mencari, yang pertama datang mencari saf terdepan. Itu yang pertama. Kemudian baru salat sunat, saf terdepan. Teruk masjid ti awal. Mesti tanya benar pos tinggal 5 atau 5 kat masjid. Kerana salat subuhnya kat telat. Nyan mencari saf terdepan. Menghargo. Saf depan mai tanya kan beda orang yang mungkin bantruk tu. Jarang burung ya dang hino belau nun yang pertama kemudian kedih. Hanai tanya biar saji bantruk tu tamih betul. Pat tamih yang mengadu yang tadi kemenang kira-kira menang. Tapi yang sebetulnya bukan demikian. Begitu datang mencari saf terdepan di sebelah kanan, baru nanti penuh sebelah kanan, isi sebelah kiri. Kemudian solat sunat 2 rakaat. Kemudian harus ada niat iktikaf. Nyami dengku-dengku kalau niat iktikaf ini niat juga. Nah kadang tua benda-benda masjid rumah dua juga. Niat iktikaf selesai. Itu dapat pahala. Sekecil apapun yang kita lakukan kata Rasulullah, itu akan fa innaka majziyum bih. Dibalas oleh Allah. Kami rayu lebih long. Nyai tingkat bunga-bunga mandang tak semayang, bunga teruk kena tadang semayang ini kena belah hunun, kemudian solat sunat, kemudian kita niat iktikaf dapat pahala. Apalagi barusan kita sudah melaksanakan suatu kewajiban, melaksanakan solat subuh secara berjamaah, kan tidur di rumah. Ramai-ramai, coba bayangkan seperti pagi yang berbahagia ini, senang kita melihat kiri masih sahabat kita, melihat ke kanan juga sahabat kita. Alhamdulillah. Melatih kena ada kontrol sehat mentong. Kita yang lebih sehat. Mami hantam tajak masjid. Hotel tiga kena apa? Karena orangnya yang lu meninggal ke urung sakit, urung tegah. Tak urung sakit mungkin kata maklum tidak. Orang yang sehat barusan kita bertemu di masjid Jami'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid Jami' bertawa bunuh buhlun tuan berdukun-dukun mandum. Hari ini kenapa itu dinampakkan oleh Allah? Supaya menjadi satu pelajaran. Karena kata Rasulullah kalau seseorang itu meninggal dunia belum menjadi satu pelajaran, tidak ada lagi pelajaran yang selebihnya. Anali pelajaran lainnya. Pelajaran yang sangat utama dan yang paling besar adalah
kita menyaksikan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang sembahyang kita melihat, dan saya juga akan seperti dia. Kapan waktunya? Makanya pegang apa masjid kan sering tuan sering pegang tanya. Solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Itulah kita. Solat berjamaah. Solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Ya, negara itu maknanya luas. Sembahyang katanya berjamaah ikut imam. Kenapa? Karena pada satu saat kamu akan disolatkan di depan imam. Manhan malai dia tengok hantam tajak masjid. Kadang-kadang rumah sempit, kadang-kadang katanya bersahabat-sahabat le tu. Ramai sahabat ngon cukup le masjid jami tajak. Gimana tu ramai ngon lagi-lagi ramai tak. Gekul ni ke imam nya hang kemah dah sembahyang di rumahnya. Pakan ramai tak jemaah. Acara jak ramai masjid jami. Alhamdulillah ramai jemaah. Ino ke sembahyang, kepedupan ini ke. Mungkin mayat peduli ikut, makan tirau orang. Hai. Yang hantar itu mayang masjid jami budak-budak ikut, hanjur si peduli ikut. Salah. Tetap di depan imam. Makanya solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Kenapa? Ada saatnya. Saatnya kita akan berbaring, akan solat, akan tidur di depan imam. Cuma pertanyaan han malai dia tengok. Yang kita yang mandu meranya. Tergantung kepada diri kita hari ini. Apakah kita tidak akan malu ketika satu saat kita tidak pernah ke masjid berjamaah, berdiri di belakang imam, namun satu saat kita akan dibaringkan di depan imam. Allah hanjit dah kendengku baik nak elok ina cukup malai lembaran jarang nuja berjamaah, tapi hanjit dah gelek. Oleh kerana demikian hadirin kaum muslimin dan jemaah berbahagia, hari ini kita boleh berkawan, bersahabat dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga kata Rasulullah, fa innaka mufarriqun. Itu akan berpisah. Harta, anak, keluarga, ya, sahabat yang paling dekat. Karena nangan dua ini, ada kawan biasa, ada sahabat. Sahabat dekat. Kalau hanya cuma berkawan itu biasa-biasa saja. Tapi kalau memang namanya sahabat, ini luar biasa. Salah katanya ditegur, hantam dah sembahyang ditegur, itu sahabat. Oh ya sekedar ngon biasa, ngon biasa anak sembahyang kah kedan ke dia urut salung kah lunglung itu. Tetapi kalau sahabat hana ke sembahyang katanya ada pegang, ai. Pegang anak sembahyang orangnya. Ya. Dan tidak akan marah. Rasulullah fa innaka mufarriqun. Orangnya melakukan tajib, ia melakukan dua, ada hanjut, ada jauh kota dua, ada dalam pekerjaan berdua, semua berdua. Tapi pada satu saat, fa innaka mufarriqun, itu semua akan berpisah. Keluarga, teman dekat, sahabat dekat, anak, suami, istri, fa innaka mufarriqun, itu akan berpisah. Oleh karena demikian, sebelum itu semua terjadi, mari hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah itu saya sendiri yang berbicara pada pagi berbahagia ini dan semua kita yang berhadir, insafkanlah diri kita semuanya. Harus ada satu niat dalam hati. Semua pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nasihat yang sangat singkat pada pagi yang mulia ini, pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sedang jemaah sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.